Cek, halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, para guru, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan. Terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi AF selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Habiban al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Ali As-Segaf, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hussein bin Ali As-Segaf, Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, Habiban al-Mahbub Al-Habib Abu Bakar Kahfi bin Muhsin Al-Haddad, dan segenap para guru-guru, para kiai yang lainnya. Hadir juga di tengah kita seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah dan anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang lainnya, para donatur, wali santri, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin dan undangan jamaah yang mohon maaf gak kesebut namanya karena segini doang tulisannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan para ibu, para bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, serta segenap para orang tua dan tokoh masyarakat, para iyai, para unan-unan, para atu-atu, para guru-guru dan semuanya, santriawan dan santriawati. Dan kami mengucapkan tabipun, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Segenap yang hadir jamaah malam ini kumpul dan hadir kita dalam rangka Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW bersama titik 2 Al-Habib Idrus bin Ali Hasan As-Segaf Setrip, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, Al-Habib Hussein bin Ali Hasan As-Segaf Setrip lagi, Al-Habib Abu Bakar Kahfi bin Muhsin Al-Haddad, tanda kutip meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Tuh baca sendiri dah, udah ada di belakang. Mudah-mudahan kita semua kumpul malam ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur malam ini saya bisa bersilaturahim
melalui wasilah guru kami, orang tua kami, Ayahanda Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Fauzi, yang sengaja beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang langsung menghubungi saya. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di Kampung Kebon 5. Bener ya? Bener Bu? Bener Bu? Tanjung Harapan, bener? Iya, bener kan? Oke guys, bener guys. Semoga silaturahim kita terus nyambung dan insya Allah menuai barokah. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, saya mohon maaf apabila saya nggak bisa bahasa Lampung, jadi karena memang apa adanya. Ini Kiai Ahmad Fauzi salah ngundang mubalik, ini penceramah PA. Bu, malam ini kita memperingati Maulid. Maulid itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah gak ceramah, ini kultum. Kuliah tunggu makan. Malam ini kita Maulid karena kita diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Maulid itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya nih, contoh itu Nabi. Contoh. Timbul pertanyaan, kenapa? Karena orang sekarang banyak yang kepo. Arti kepo, Bu? Pak Kiai, kalau kita suruh nyontoh Nabi, kan Nabinya harus ada. Sekarang kan Rasulullah udah nggak ada, Nabinya udah wafat. Kalau Rasulullah udah nggak ada, Nabinya udah meninggal dunia, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener Bu? Gara-gara sebotol minuman. Apal nih ya. Bu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul syarafal anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, how? Makanya pengarang rawi udah bilang di rawi, kita baca tuh, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di rawi? Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu. Pengarang rawi ngomong, kami nih yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temennya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, Ibu, bukannya bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Tuh ulang tahun kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain. Ya kan. Lilin mau ditiup, dinyalain. Abis dinyalain, ditiup. Kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. Emak kita, nenek kita enggak pakai ulang tahun, umurnya panjang. Orang sekarang sok beli kue tar, taruh lilin, nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, tuyul ulang tahun.
anbiya assalamu alaik atqal atqiya. Ada di rawi Bu, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, Rasulullah belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Dari mana kita tahu? Baca di rawi. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan di rawi? Syarafal Anam ada, Maulid Dibang ada. Bu, alhamdulillah masih ada suaranya. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin kitab Taurat ya sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar jangan dipelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, ya jangan. Kalau kata bapaknya simpen, ya simpen. Maka anak dulu dengar apa kata orang tua. Dulu kita masih kecil, dipelototin bapak, emak takut. Bener Bu? Anak sekarang mak, jangan kan kita pelototin, kita omelin tenggorokan, emaknya dilongok. Ngapa lu mak? Ngapa lu mak? Bener Bu? Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset. Kadang kita prediksi sering meleset. Ada bapak-bapak lagi sombong banget, istrinya bunting 9 bulan. Ngomong di mana-mana sama temennya, lu liatin nih ntar bini gua kalau lahiran pasti anaknya putih bersih kulitnya, emak bapaknya kulitnya bersih. Pas keluar lutung. Ngidamnya ngiat orang negro. Ya Allah, prediksi kita sering meleset, prediksi kita sering nggak tepat. Ngomong di mana-mana, lu lihat nih besok gue nyalon bupati pasti menang, kalah. Prediksi Rasulullah tepat prediksinya, cerita dengan kenyataan sama. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita Ibu, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, iblis. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini Bu demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Cuman dibohong-bohongin sama pemburu hantu kita kadang-kadang aneh. Nangkap jin bertiga, masukin ke dalam botol. Ditekep kencang banget. Yang dua temennya belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekep masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Ibu, Nabi mau lahir aja jin pada baca solawat. Makanya kalau ada manusia yang gak demen solawatan, yang gak demen muludan, yang gak demen baca maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Itu teman gerandong, gandarwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong. Makanya solawat yang dibaca, Masya Allah, dari awal tadi kita ikutin Ibu. Nih tim hadroh, ini jangan macam-macam anak hadroh. Nih, hadroh artinya menghadirkan Bu. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Maka ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, terharu kita. Yang megang bas tuh anak hadroh, dia tabu kencang banget, semangat banget. Ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Luar biasa. Maka ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadroh. Wah, melintir ukuran, kapalan semua tangannya. Lu girang batu baca. Nih selawat yang dibaca. Masuk Rabiul Awal, syiar Islam luar biasa bu. Masjid, musola, majelis taklim, instansi, pasar, semuanya, kantor bikin maulid, bacaan solawat yang dibaca diagungkan, solawat luar biasa. Sampai ke medsos, masuk capcu, TikTok, selawatan isinya, luar biasa. Status WA isinya selawat semua. Mantap bener dah. Di pasar nyetel MP3-nya solawat, sampai tukang tahu bulat. Tukang tahu bulat dagang, dia ganti lagunya pakai lagu solawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tahu bulat semuanya digoreng 500-an, anget-anget. Sekali lagi, tahu digoreng. Mau aja gue kerjain 500-an, anget. Wah, pakai selawat. Qul ya azim antal azim qad hamada ammun azim. Qul ya azim antal azim qad hamada ammun azim wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Enak kan bu? Enak, selawat lah Pak Ustadz. Saya kan lagi halangan, boleh baca selawat? Boleh, tetap ada pahalanya ibu. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Selawat, 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 selawat. Iya, nyaut apa? Selawat. Masak, goreng tempe, bikin sambal, dibarengin sholawat, adem ibu, sambil nguleg Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah. Goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Keenakan sholawat, tempenya angus. Suaminya makan marah-marah, ngapa ini malu tempe angus gara-gara Muhaimin mbak. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe sambil sholawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Nggak jadi ribut, nggak jadi berantem bu. Masya Allah, luar biasa. Ini kadang-kadang emak-emak sekarang aneh, mentang-mentang emak modern, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama suami nyanyi, lagi berantem sama suami, suami nggak pulang-pulang mancing mulu.
Nyanyi dah perasaan, ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa si aku nyambung Pak Bupati, nyambung. Suaminya denger nggak jadi masak kompor tendang angin. Ya Allah, Bu, jangan begitu biar kita kesel sama suami nih, lagi ribut, lagi kesel nih kan. Jangan pakai berantem, baca sholawat aja, adem. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, 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 sidina Nabi Komarun, tuh enak. Bininya namanya Rodiah, dibalikin sama suaminya, Rodiah ya dawalaya, istrinya Kasol, ya Toibah Rodiah. Enak, enggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Ya Allah, selawat yang dibaca luar biasa. Nanti ibu bapak semuanya kita dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami gak kenal istri, masing-masing bawa diri. Saat itu kita lagi kepanasan, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit, kagak ada yang bawa jualan air. Siapa yang mau jualan di sono? Alfamart, Indomaret udah nutup, apalagi galon isi ulang, kagak nemu. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, Allah sediakan, Bu, hauduka safil wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin di sono dia, Bu, dia kehausan, dia kecekek, rasain, nggak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Selawat yang dibaca, selawat, selawat. Nabi mau lahir jin sholawatan luar biasa, Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Sebelum Nabi lahir, Bu, waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat pada protes sama Allah, malaikat demo. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. Sok tahu banget malaikat, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa. Malaikat heran, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal marotib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, kila huwa Nuh, kalau bukan Nabi Adam, apakah ini Nabi Nuh? Nurnya yang kau ciptakan ya Rob? Bukan, justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh perahunya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi terdapat dalam tubuh Nabi Nuh adalah nur Nabi Muhammad. Makanya kita kalau nggak pengen kebanjiran, kampung kita nggak pengen kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Apa Ustaz? Di antaranya yang diamalkan Rasulullah, idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Ini kadang-kadang pada terbalik,
Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Kebanyakan di kampung begitu, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, ber-1000 dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, makannya enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, la kelar ya. Ketahuan beseknya kuntet, dalamnya telur ayam negeri mah bihun. Ya Allah Bu. Malaikat bertanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh kilah wa Ibrahim, apakah ini nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptakan ya Rob? Bukan, justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Bu, Nabi Ibrahim mau dibakar tuh Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Waktu itu api enggak ada yang panas, ada nenek-nenek masak 3 jam enggak matang-matang, apinya enggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di depan kompor. Baca nih ayat, cuma ganti nama Ibrahimnya dengan nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Ya Allah, Zainal Anbiya, luar biasa. Ini maulid. Yang kedua, Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Bapak Ibu, nih kita semua, kita kemana-mana nih selalu bawa kotoran dalam perut. Bener? Kemana aja kita jalan ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tainya hilang. Nabi buang air tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Cuman buang air pinggir kali itu bukan hilang, namanya kanyut. Bener Bu, waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, buang airnya sini aja, saya aling-alingin, saya tutup pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Maka Siti Aisyah istri beliau Bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana apalagi habis macul, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain Bu, bau asem dah. Nabi luar biasa. Azkal azkiya, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta terhadap kita dunia dan akhirat. Mana buktinya Rasulullah cinta dengan kita? Ini ada cerita Bu. Ini sebenarnya maafin teteh, maafin Bu Haji, panggungnya sendi kecil amat segitu sekelompok. Bu, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan Bu, ketika beliau Rasul mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya,
hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya jaminannya apa ya Rob? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa, Nabi enggak egois, masih mikirin kita ibu, bapak. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah lagi sakarat, apa yang diucapkan? Ummati, ummati. Lain sama kita. Kita lagi sakaratul maut, anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, kumpul sini, kumpul. Ade lu yang bontot kumpul sini, yang bungsu kumpul. Bapak enggak kuat bawa penyakit, bapak mau wasiat. Kalau bapak udah enggak ada umur, itu rokok di pinggir jalan jangan dijual. Emang apa pak? Punya Cina. Lah kita mau mati masih banda yang dipikirin. Rasulullah enggak ibu, Rasulullah enggak. Rasulullah enggak. Kita yang dicari, kita yang dicari. Mana makanannya nih? Air nih, masya Allah, ya Allah, minum dulu bu. Air bening. Kirain susu, agak taunya air bening. Saya biasanya nyusu. Alhamdulillah enak, bening banget. Kalau ditaruh cupang hidup ini guru. Ya Allah, biarin dah. Rezekinya air bening doang, enggak apa-apa. Kan kalau dikasih susu kan enak. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda ibu. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi lelaki 10 tahun 50 tahun masih nyusu lah. Makanya aki-aki banyak yang pada metik. Nggak ada giginya kan metik. Kebanyakan nyusu. Tawa aja bu. Salah ngundang mubalek ini. Masya Allah, Nabi. Di dunia sayangnya luar biasa, kita dibelain umat. Di akhirat dibuktiin lagi sama Rasulullah. Mana buktinya? Nanti ketika datang hari kiamat ibu bapak, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Enggak ada yang nongol, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Jangan baper lah, jangan baper. Ini kan cerita kiamat. Ini kan cerita kiamat ibu. Ini kan lagi cerita kiamat. Ditantangin semua pemimpin dunia. Mana Mulyono? Dicari. Enggak ada lah. Kiamat. Ini kan cerita kiamat. Cerita kiamat. Ini cerita kiamat. Oke guys. Jangan baper ya guys. Ini live nih, streaming nih. Ya Allah. Seluruh pemimpin dunia nggak ada yang bangun, rebah semua ibu. Manusia nggak ada yang bangun. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, nggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang.
diatur bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian nganter surat tembusan sama bupati siapa? Apa bupati? Ada. Yang bagian ngatur keamanan siapa? Yang bagian ngatur konsumsi buat kiai siapa? Yang buat ngatur amplop kiai-kiai siapa? Panitia. Ini panitia. Diatur bagi tugas sama Allah, Bu. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan. Labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Keren. Izin komandan. Masya Allah, malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah masuk masjid, nggak pernah ngaji, sama ustadz ada gedeg, sama kiai ada benci, sama habib gedeg banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Cepetan, ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah rata, hancur semua ibu. Di tengah jalan Jibril sama Mikail dia chatting, ngobrol kongkok. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, aku juga bingung. Udah rata semua, bagaimana nyari kuburan? Jangankan nyari kuburan, nyari Lampung Utara nggak nemu ini. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Terus bagaimana urusan kita? Sujudnya Jibril, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud, ibu bapak, langsung dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad, kiamat ini. Kiamat Jibril, bener ini kiamat Jibril, bener Muhammad, cius. Itu cius saya tambahin doang Bu, ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih ya, itu tambahan doang dari saya. Benar ini Muhammad kiamat, benar apa yang keluar dari mulut Rasulullah. Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita semuanya, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua, gua nggak tahu urusannya, belum dibangkitin kali. Ayo udah berangkat, ngikut ke gua aja. Ngikut kemana Jibril? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo udah berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga, naik Grab. Ada Grabnya lah, namanya Buruk. Sampailah Rasulullah ke sorga. Sampai di dalam sorga ibu, Rasulullah kayak orang gak betah, mukanya rada murung, bete, galau, bengong. Nabi di surga, kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu, ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rob,
Nggak betah di surga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah dapat air bening doang, launya tisu, nggak ada lau apa-apa di atas. Baru kali ini bertamu ada bangku, ada meja, nggak ada isinya. Tenang netizen, tenang. Lagi proses pembuatan kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Itu nanti. Diam bocah, lo kagak paham. Bu, ya Allah, luar biasa. Saya udah enak ya Rob di sorga, udah enak saya. Tapi kenapa bengong begitu Muhammad? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini di sorga. Kenapa ya Rob? Karena mikirin umat saya, nasibnya bagaimana. Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ya Rob, izinkan saya keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Alhamdulillah, udah di dalam sorga, di tempat yang enak. Pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu Bu? Nggak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Biasanya begitu. Kadang di demo nggak keluar dia. Kan kemarin kita yang dukung, bener Bu. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek di bawah. Itu yang di bawah udah diiles-iles lehernya, melintir sono melintir kemari. Tapi orang yang diinjek di bawah ngomong dalam hati, biarin, nggak apa-apa gue diinjek di bawah, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak di atas. Bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah dimakan semua sama dia Bu. Bis bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan. Najong banget dah, kesel banget kita Bu. Sampai kabel telepon dimakan juga, najong banget dah. Semuanya semua dikuasain sama dia. Anak cucu mantu udah pokoknya kuasain semua. Udah anak gue jadiin ini ya, ntar anak gue ini ya, yang kedua ini ya. Wah hebat, semuanya diambil semuanya sama dia Bu. Semuanya dia mau naik privat. Orang lagi pada kesusahan, dia naik privat jet. Enak buat kita ya Bu ya, ngomongan nebeng. Kalau nebeng makan yang punya ngikut ya Bu. Nebeng emang semuanya nebeng semua. Yang dia menebeng ke partai ono, anak kan nebeng sama MK, dia nih nebeng naik pesawat, nebeng semua. Makanya disebut IKN, Ikatan Keluarga Nebeng. Lah bukan di sini, di sono, di negeri Konoha, bukan di sini Bu. Ini ceramah kalau lapar emang begini Bang. Iya, jadi ngawur ngomongnya, acak-acakan kemana gitu. Iya. Orang mah tadinya suruh makan dulu baru ceramah. Orang lapar disuruh ceramah ya begini, acak-acakan. Maafin Pak Bupati, maafin Pak Bupati. Ya Allah Bu. Nah luar biasa Rasulullah. Keluar Rasulullah Bu, nengokin kita. Nah baru manusia dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan semua. Tadi malaikat, sekarang manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat dihidupkan kembali, masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadu kita rombongan ke Nabi Adam, minta tolong ya Adam, anta abal bashar. Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, gue makan juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Ya Allah ibu bapak, Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang karena dirayu-rayu sama ibu Hawa. Ibu Hawa yang rayu-rayu sebenarnya. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Mam ya, cuapin ya, dirayu-rayu tuh Bang. Nabi Adam akhirnya makan. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Wah, kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam aja kegoda Bang. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki suami kita, kaum Adam, ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, Bang ini buah khuldi ya?
ibu Hawa makan buah khuldi, nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Bersyukur mak, bersyukur nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Alhamdulillah. Sampai di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Bersyukur lagi lah. Coba kalau satu doang di dada kayak tumor. Tawa aja udah tawa, mau ngapain lagi? Jangan salahin saya dong, salahin Kiai Fauzi ya, ngapa ngundang orang begini ya kan? Tuh alhamdulillah. Makasih. Iya. Iya. Apa susu guru ya? Susu setan. Apa itu yang digantung di warung? Oh, sasetan, susu setan. Alhamdulillah. Iya, ntar masih hadapinya dulu, Bu. Masya Allah, dikasih larutan juga ini. Cap kaki 3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ada semua. Alhamdulillah. Lu girang banget ini juga pecah, masa nggak pecah? Mengkirut. Kenapa mengkirut dah? Karena dicuci doang nggak diteriska. Masya Allah. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ngadep ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh, kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaunan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Nabi Nuh gak bisa nolongin. Jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak gak bisa tuh si Kanan, gua ajak naik getek dia gak mau, dia ngikut klebu ngikutin orang kafir. Dah jangan sama gua, sama Nabi Ibrahim. No, Ibrahim bisa kali nolongin. Datang kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalab, kagak nangis nyengir mulu kita. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Jadi kayak burung dara saya diteprokin ya. Ya Allah, Masya Allah ibu. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan, datang aja sama Nabi Isa. Isa bisa nolongin. Oh, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa, Nabi Isa tolongin, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin ibu, maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Itu dikira ajaran tuh, makanya pastor saudara kita nggak kawin dia bu, ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Gitu kayak maling motor disurahkan. Bu, Masya Allah luar biasa. Nabi kita satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang nolongin kita di padang mahsyar saat hari kiamat. Rasulullah Nabi besar Muhammad. Rasulullah nggak pakai diminta ibu, beliau sujud di hadapan Allah. Kata Allah, hei Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat kepalamu. Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku kesini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang ibu, ada tandanya. Di hari kiamat yang dipanggil sama Rasulullah ada mereknya lah. Ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Bukan gambar partai. Bukan.
Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang enggak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudhu. Alhamdulillah. Kemuliaan akhlak Rasulullah, cintanya dengan umat luar biasa dengan kita semua. Kemuliaannya dibaca lagi di rawi sejarah buka. Makanya Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di rawi? Beliau Rasul adalah orang yang sangat pemalu. Beliau Rasul orang yang sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu, ibu. Mana buktinya? Pernah Rasulullah satu hari naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis, tibang betis. Timbang betis, cuma betis, bedal betis doang. Betis. Orang sekarang urat malu banyak yang putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tuh naik motor Mio pakai celana wahai, ngebut pinggir jalan pek. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong badah. Ya Allah, amit-amit dah. Perawan umur 20 tahun pakai kaos adenya yang 5 tahun udah ketat, macet, ke atas kagak, ke bawah kagak. Orang bule bening-bening resep, dilihat busernya cakep-cakep lah, bocah kampung udah hitam burik. Ya Allah ibu, najong banget, udah kagak semenggah. Makanya perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Makanya ajarannya, adabnya, akhlaknya disuruh begitu. Maka pengen baik anak kita, akhlaknya bagus. Jangan lupa pendidikan agama, pondok pesantren penting buat anak-anak kita. Alhamdulillah Darun Najah luar biasa, guru kita Kiai Ahmad Fauzi. Masya Allah ibu, ayo masukin anak kita, jangan kecil hati, masukin ke pesantren madrasah. Pak Ustadz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa, masuk pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang bu, nggak mungkin jadi kebo. Justru pondok pesantren adalah pendidikan yang paling lama. Awal cikal bakal pendidikan ya pesantren. Wadah menuntut ilmu anak-anak kita. Di sini dilatih anak kita apa? Mentalnya, dilatih kemandiriannya. Kenapa? Karena anak kita pengen anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bener bu? Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, itu bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4 karena dia paling pinter, dapat warisan banyakan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini gara-gara bocah pinter. Kita pengen punya anak yang soleh. Mohon maaf ibu bapak, pendidikan sekarang nih, kurikulum kita yang ada di negeri kita hanya berorientasi pada pengisian otak. Anak kita otaknya doang diisi biar pinter. Bisa matematika, fisika, bisa bahasa Inggris, internet, semuanya diisi, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal, imannya dangkal. Maka banyak muncul orang sekarang pinter doang cuma kagak bener. Berapa banyak orang pinter doang cuma nggak bener? Itu yang pada pakai rompi oren, bukan orang geblek ibu, orang pinter. Tapi agamanya dangkal, imannya kosong. Makanya almarhum wal magfulah Bapak B.J. Habibie pernah bilang, apa kata beliau? Anak kita otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Nih ajarin Al-Quran anak kita, masukin ke pesantren, ngaji baca Quran, suara enak-enak dari tadi. Ada bibit-bibit bahan-bahan baca Quran, qori, wah luar biasa. Latihan
Sekarang zaman audisi, suara enak, ada bakat latihan, ngaji, buka suara yang kenceng. Duh, kori. Ulaika, jangan ula doang, ula. Adanya ngomong ula, ambil balok gede gitu ula. Keluarin. Bu, ulaika sebut aja, buang suaranya, keluarin suara. Latihan. Dulu saya sebelum pidato belajar lomba-lomba pidato, tamrinul khitobah, muhadharah, latihan dulu. Wah, depan kaca latihan. Assalamualaikum hadirat hadirin, celana merorot benerin, begitu. Dulu latihan dulu. Masya Allah, ini anak-anak kita. Jangan kecil hati. Kenapa ibu? Saya titip sama ibu-ibu karena ibu lebih dekat sama anak. Pendidikan yang lebih banyak dididik melalui emaknya. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak. Makanya sejarah nggak ada ayam jago giring anak, nggak ada. Bener bu? Emak yang lebih dekat. Kenapa? Karena emak yang ngerasain bagaimana nggak enaknya sakit yang ngelahirin. Makanya anak lebih dekat sama emaknya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Bapaknya mah nggak bangun dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah itu? Winjak bocah, winjak. Bapak kurang telaten, kurang ngurusin anak bu. Emak yang lebih sayang. Lagi enak-enak makan itu emak, anak nangis. Ditinggal makanannya. Dia lihat anaknya, ya Allah, anak gua nih wangi banget tehnya tuh. Dicebokin dulu, habis dicebokin dilanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi. Tuh emak tuh hebat. Lebih sayang sama anak emak. Satu emak bisa merawat 10 orang anak. Bener bu? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Hebat. Berapa banyak manusia besar dibesarkan di tangan emaknya. Makanya yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anaknya banyak, rapih diurusin sama emaknya. Bener bu? Tuh, emak 1 orang bisa ngerawat 10 orang anak. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak kita juga hebat juga. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Bukan begitu Pak Bupati? Masya Allah, kehebatan orang-orang tua kita, pendidikan agama yang ditanamkan. Zaman udah berubah sekarang ibu, beda dengan zaman kita dulu. Makanya orang tua saya didik tegas, galak. Dulu saya masih kecil didik luar biasa, tegas, bukannya galak. Mau nonton layar tancap aja susah ibu. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya masuk di handphone. Bener bu? Sulit. Maka orang tua dulu prinsipnya luar biasa buat anak. Tong, bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak nih pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Luar biasa orang tua dulu bu. Pendidikan sekarang udah tanemin agama dulu, masukin pesantren. Pak Ustadz, anak saya sekolah umum boleh nggak? Lah boleh, silakan sekolah umum, nggak apa-apa, saya nggak larang. SD, SMP, SMA silakan, tapi ngaji malam dididik, ngaji malam diajarkan, baca Quran. Jangan sekolah doang dianterin, Pak Guru, anak saya sekolah sini berapa, bayarannya berapa, SPP-nya, seragamnya semua saya bayar. Tas baru, topi baru, sepatu baru, wow semuanya serba baru, hebat. Gilir ngaji lekar, ngaji Quran sama guru sama ustadz di kampung, itu bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo, kagak dianterin. Peci udah buluk nggak dibeliin, baju koko kancingnya lain-lain, sebelah hijau. Ikro udah sobek nggak diganti. Juz ama udah sobek, tengahnya sobek, pinggir sobek. Ketemu bacaan alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Emaknya nanya pulang ngaji, neng ngaji apa sama guru? Ngaji 2 alam mak, 2 alam, yaitu alam taro malam nasro. Ya Allah. Emang Ustadz ngaji kampung di Lekar, pesantren, malam Senin kan baru masuk, orang malam Minggu libur, malam Sabtu anak-anak jangan lupa ya uang minyak, tuh bahasanya uang minyak. Emang yang ngajar Pak Roma?
Yang gede 20.000, yang kecil 10.000. Dua girang ditunggu-tungguin malam Senin nih, pada bayaran ngaji nih. Pas malam Senin hujan, nggak ada yang datang, hujan. Ada yang datang berajin doang bertiga-tigaan, yang atuh diajarin dan tidur aja, yang atuh nyender, yang ngiler, yang atuh nanya mulu nanya. Ini bocah sekarang ada kepo ibu. Anak-anak sekarang tuh pertanyaan luar biasa. Lah kita ceramah jadi protes. Bener. Kita lagi puyeng ditanya, Pak Ustadz saya lagi sholat, terus kentut. Tuh kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya, lah batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh. Pertanyaannya banyak ibu. Itu dia Pak Ustadz, pertanyaan saya nggak masuk akal dong Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih banyak pertanyaan yang kagak bener bu. Saya nggak jawab bu. Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Lah muka saya Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nih akal-akalannya udah main sekarang bang. Oh anak-anak begitu, kritis-kritis. Jangan ngandelin guru cuma sebatas jam pelajaran doang. Pulang dari sekolah selebihnya kewajiban orang tua. Sekarang anak-anak begitu, otaknya diisi. Kalau agama dikaitin dengan akal, kalau nyambung diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Baru semester 1 kuliah nanya sok kritis, Pak Ustadz saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Saya nggak jawab bu. Saya balik tanya ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Oh, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau enggak percaya, lu mati aja dulu. Di atas kuburan gue bacain Fatihah, kalau nggak nyampe lu miss call. Saya bilang gitu. Akal-akalan ibu. Hukum kita gampang Islam tuh, tapi jangan digampang-gampangin. Nih santri, nih bu, kita sering ngaji di majelis taklim emak-emak, sedikit ngaji. Saya mau tanya sama ibu, bu air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma enggak najis? Tapi kenapa setiap kita selesai kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing, apalagi musim hujan, beser terus kan, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira pilek, ampek, meriang nggak ayo? Kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Hehehe. Masya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya perlunya pendidikan Islam, agama begitu. Ini anak-anak santri, kita nggak tahu ke depan yang terjadi orang-orang yang hebat, yang berhasil. Amin. Apalagi penghafal Quran, Masya Allah bu, beruntung kalau anak kita bisa menghafal Quran. Baca Fatihah saja dengan hafal, dengan fasih bacaannya. Baca Quran dengan nyanyi beda. Baca Quran hukumnya sunnah, belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain, beda. Jangan kalah sama penyanyi. Kenal Mansur S? Penyanyi dangdut bu, nyanyi pakai tajwid. Dalam ilmu tajwid ada nun bertasydid, itu namanya tajibul gunnah, wajib dibaca dengung. Mansur S kalau nyanyi rembulan bersih, dia tahan di situ. Jangan kalah sama Mansur S. Vokalis Dewa namanya Once, mantan.
Kalau nyanyi pakai hamas, dalam ilmu tajwid hamas itu keluar angin, oedats-nya contohnya keluar begitu. Dia nyanyi pakai hamas, cacap matamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tuh, mencintai jadi cai, tahu jadi cau. Ini cainya doang, caunya nggak ada. Bu, Masya Allah, bercanda guru, bercanda. Tenang aja Ustadz Manan, Ustadz Minan, tenang aja. Karena saya CS sama beliau bu, makanya diundang kemari. Ustadz bisa, Insya Allah. Ya, ayo udah kita sama CS ya, jangan hitung-hitungan. Tidak udah kayak saudara, saya kata gitu. Ustadz berapa kira-kira anggarannya? Udah kita sama saudara, begitu. Ya, cuman kan duit nggak ada saudaranya, saya bilang gitu. Teprok tangan lagi, nggak boleh ngomongin itu bu. Guru saya ngajarin kalau ada kiai ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh guru saya ngajarin. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, kata guru saya. Bercanda guru Fauzi, bercanda. Ya jangan dianggap bercanda ya. Oh, nggak usah, Masya Allah. Emang nggak ngarepin amplop, bener bu? Enggak sih. Isinya juga enggak, saya enggak ngarepin amplop, enggak ngarepin isinya, yang penting jumlahnya. Bercanda guru. Ya Allah, jangan dipikirin ya, kalau ada usahain ya, itu aja Pak. Jadi kesono-sono izin lu malah resel lu bang po. Masya Allah nih, ayo anak-anak kita bu, tingkatin ibadah kita ngaji. Ini beruntung kita dengan kita kumpul begini, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Ayo tingkatin, kelar maulid Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah, yakni ibadah tingkatin. Ibadah bisa benar lantaran apa? Karena kita sering kumpul di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, kumpul dengan guru, para kiai, para habaib, para asatidz kita, ngaji ilmu ada. Nih dosa kita kumpul malam ini dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Bu, dosa kita banyak bu, sama yang ngomong banyak dosa. Ngaji begini yang kecil-kecil dosa kita dirontogin, dihapus oleh Allah. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, wah sabrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji kadang-kadang lakinya diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, bukan di sini, bukan di sono, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Suami lagi tidur bangunin salah, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah ini istri. Ibu aja yang melek niat jam. Tuh bikin dosa nggak terasa kita, dikit salah juga. Iya, makanya bapak-bapak juga jangan bikin salah juga. Sebab kejadian kemarin bu, pak, saya dikirimin di grup WA, ada kejadian seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel, pakai palu sama istrinya, bocor berdarah. Kenapa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, saya saranin ya, tidur pakai helm. Takut suami kita khilaf. Paling anak kita nanya, mak, bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah, Masya Allah. Dosa dirontogin, pahala kita gede, kita ngaji, Masya Allah, nggak ada ruginya kumpul begini. Pak Ustadz, saya nggak bisa apa-apa ngaji, datang aja ikutin guru kita, ustazah kita bawa kitab, ngikut aja ibu bawa kitab. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa baca kitab, bawa aja udah, ngikutin guru kebet, kita kebet, guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa teh? Gue lagi ngiat doang ini. Ya datang doang, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Pernah jenguk 1000 orang sakit? Boro-boro 1000. Nggak ada bu. Jenguk orang sakit, bawa tentengan minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang ke rumah sakit nengokin, nggak bawa apa-apa.
temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih? Lu pakai diimpus Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga itu kan. Masya Allah, luar biasa. Maka malam ini ngaji, tingkatin ibadah, kumpul di pengajian, dosa dirontogin, pahala dapat, dan silaturahim kita nyambung. Kalau nggak ada pengajian malam ini jarang kita ketemu silaturahim. Bener Bu? Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu. Kalau nggak ada muludan jarang kita ketemu begini. Orang yang silaturahim umur panjang, rezeki murah. Tuh malam ini kita udah dikasih besek kan? Ada semuanya tuh rezeki. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi. Boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang habis. Bu, orang yang rajin silaturahim matinya rada lama, kagak jadi, ditunda-tunda. Padahal Israel udah pegang catatan. Tanggal 28 September 2024 Sabtu malam minggu saya mau berangkat ke kampung Kebon 5. Mau ngapain lu ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Emang ada catatannya? Nih saya pegang. Oh ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke kampung sini, mau nyabut nyawa orang kampung sini. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orangnya nggak ada di rumah, kemana? Tetangganya bilang acara maulid di pesantren Darun Najah. Oh, jangan dicabut, orang lagi maulid, dengerin ceramah, lagi pengajian. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja selesai pengajian. Ini kayaknya nggak ada yang pulang. Ditunda, ntar aja habis subuh. Habis sholat subuh, saya mau sholat duha sebelum masak. Datang lagi Israel, ya Rob, orang lagi sholat duha. Jangan, tunda. Kata Israel, kelamaan saya nih di Kebon 5. Dari malam sampai pagi nggak dapat apa-apa. Ya udah kata Allah pindah sono pindah. Akhirnya pindah po, dia berangkat ke sono ke bandar. Maka kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, kumpul silaturahim. Kita butuh meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Yuk kita semua yang hadir di sini, insya Allah kita berharap mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, ada titipan dari guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzi. Saya mau ngajak kepada ibu bapak jamaah, karena pondok pesantren kita lagi butuh buat pembangunan. Ya saya mau ngajak ya, kalau mau nyumbang alhamdulillah ya buat kelilingin, ada yang petugas siap ya, siapkan sedekah terbaik kita. Yang punya duit siapin duitnya, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau bawa duit enggak, minjem juga malu. Cincin boleh, gelang boleh Bu, enggak apa-apa. Sedekah mak yang penting ikhlasnya. Soal gede nomor 1. Sedekah daripada kecil enggak ikhlas, mendingan besar ikhlas. Ya udah siap, tim hadroh diiringi. Mana panitia udah siap mengatur? Mana? Nih ada, saya menyumbang. Mana? Oh ya, tim hadroh dulu. Saya pakai legging ini Bu. Legging emak saya pakai juga, legging murah. Ini emang dikit nih. Ini mana? Sini di atas panggung nih. Bapak PJ kali mau ngasih gede. Alhamdulillah. Iringnya sholawat nih. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
kasih Ibu Bapak, jazakumullah ahsanal jaza. Tapi sebelumnya kita nanti akan baca Fatihah. Saya mau ngasih kuis pertanyaan, ada hadiah dari saya. Siap yang mau maju ke depan 3 orang. Pertanyaan dari saya ini ada hadiah dari sarung cap mangga. Saya bangga pakai sarung cap mangga. Yang bisa jawab pertanyaan langsung saya kasih hadiah. Ayo, dari ibu-ibunya boleh, dari bapak-bapaknya, santrinya nggak apa-apa. Ayo maju, siapa? Ntar saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya nggak susah-susah, tapi gampang-gampang. Oke, ada yang mau? Nih alhamdulillah. Ayo, siapa yang maju? Yang mau? Ibu boleh, silakan. Ntar buat suaminya nih, cakep sarung cap mangga. Pokoknya maju aja, nunjuk aja. Ini, ayo bang, ayo maju. Ya sini, ayo. Ya yang berani nunjuk tangan, maju ke depan. Ayo, siapa? Ini teteh mau maju. Mana? Oh ini, ya pilihin bang. Nah bertiga ada nih. Mana teh sini? Siapa lagi? Bang ada mic satu lagi bang. Mau mic buat. Nah iya. Ayo siapa? Mak. Sini mak, naik mak. Itu lagi naik. 3 orang. Siapa yang mau? Ayo. Mana? Ini satu. Ayo guru sini. Sini satu aja satu. Nah, bang. Ayo. Gini dulu pertama. Sini bang. No masuk kamera tuh kita tuh. Wow, kita masuk CCTV. Namanya siapa? Bang? Pakai mic. Nah ya halo. Cek low. Tuh mati kan, belum dikasih cek jadi galau. Ayo dah hidupin, bisa nih gini nih. Awas dilari kalau dia hidup. Nah dah. Cek. Kirim pasir cek. Nama saya bang Zaki santri di sini. Santri kelas berapa? 2 MTS. Kedua 2 MTS. Masuk sekolah kan? Masih nggak sekolah? Enggak sekolah. Iya udah malam lagian masih sekolah aja. Zaki, pertanyaannya gampang Zaki. Ini ada hadiah dari sarung cap mangga. Siap kan? Jawab pertanyaan, santri harus bisa, ya enggak? Oke? Siap dong. Semangat dong. Maju perut pantat mundur. Salah. Maju terus pantang mundur. Ayo, siapa namanya Zaki? Siap ya? Jawab pertanyaan dari Om Tile. Nih, dapat hadiah. Tuh, sarung cap mangga. Siapakah sahabat Rasulullah yang dijadikan menantu oleh Rasulullah? Sayyidina Ali. Ali orang mana? Ayo siapa? Jawab. Nih Rasulullah punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah suaminya siapa namanya? Sayyidina Ali. Ali mana? Sayyidina Ali. Terusin. Ada bin siapa? Bin Titan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu dong. Masya Allah, tepuk tangan buat Bang Zaki. Dia jangan takut bang, lemes banget. Belum makan ya sama. Ya makasih ya Zaki. Masya Allah berkah, Masya Allah berkah. Ayo siapa lagi? Teteh, sini teh, naik teh. Ayo teh. Nah ini teteh ntar buat suaminya lumayan. Enak kalau musim dingin keredong jadi anget pakai sarung. Maaf ya teh. Namanya siapa teh? Ain. Sini biar kelihatan kamera. Nah tuh, ntar kita masuk CCTV ya. Nah, di live nih tayang sampai ke Indonesia. Alhamdulillah. Namanya siapa? Ain. Teh Ain. Nah, Teh Ain suaminya ikut. Alhamdulillah. Jawab pertanyaannya. Beranian bininya sama lakinya ini. Ya. Pertanyaannya ya, langsung aja. Singkat, udah malam, perut juga udah lapar ini. Belum kena nasi. Tadi baru ditempelin doang di perut. Bu Ain, Teh Ain, pertanyaannya, siapakah istri Rasulullah yang mendapat julukan panggilan dari Rasulullah ya Humairah? Siti Aisyah binti Abu Bakar. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu dapat hadiah dari sarung cap mangga. Terima kasih. Ya, makasih ya Teh. Satu lagi bang. Ayo bang naik. Nah, ini nih kita kerja susah dia. Pertanyaan yang ini kita susah nih. Iya siap ini nih. Iya ayo bang. Masya Allah Bang Haji sehat. Alhamdulillah. Nama siapa bang? Nama sini. Nama siapa? Sarip.
Syarif, Syarifah, no panjangnya. Ya kalau siang Syarif, malam Syarifah. Ya, Masya Allah, Bang Syarif. Pertanyaannya, lanjutkan syair berikut ini. Rohatil atyaru tashdu, terusin. Filayalil maulid Terus. wa barikun nari yabdu fi ma'ani ahmadi. Iya, ilah gampang buat ini, bukan susah. Anak TK juga takut ini, Masya Allah. Makasih ya Abang Syarif, ini ada hadiah dari Sarung Cap Mangga. Alhamdulillah, pakai Bang, mudah-mudahan sehat selalu, berkah, manfaat sarungnya, amin. Dah ya, makasih. Udah mau foto? Oh iya, boleh. Mana? Mari saya fotoin. Mari Bang, apanya? HP Bang mana? Saya fotoin situ Abang. Ayo, mana saya fotoin. Ayo, dah. Ini Guru Minan, saya fotoin. Oh, foto berdua. Alhamdulillah. Sarang beo. Duit kalau begini ya. Wah, keren dah. Fotokopi dah banyakin. Bisa minta satu lagi. Apa lagi? Bang Haji. Minta satu saja. Satu apanya? Gimana biar bisa ngomongnya lancar kan? Oh gitu. Ntar Iya. saya kasih oli biar lancar. Aduh, bisa buat Bang Syarif lancar. Ya susah makanya membawaan lahir. Saya sebenarnya bukan penceramah, saya atlet. Antara tulang dan kulit maksudnya. Kurus banget. Ya Allah, doain Bang Syarif biar sehat selalu. Iya. Bisa silaturahim lagi kemari. Amin ya. Nah, langsung aja. Boleh tempel pipi. Tempel pipi. Alhamdulillah. Oh, cipika-cipiki. Iya Allah, tulang mulu ya pipinya. Iya, kayak salaman, kayak cipika-cipiki matang korak. Ya Allah, Bapak Bu, saya kan keren peng maksudnya. Dah, alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih, kuis tadi dipersembahkan oleh Sarung Cap Mangga. Saya bangga pakai Sarung Cap Mangga. Alhamdulillah, kameranya masih ke sono, nggak kemari. Nah, kita baca Fatihah, Ibu Bapak, mudah-mudahan apa yang kita infakkan, kita jariakan tadi untuk pembangunan pondok pesantren dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Semua kita yang hadir sehat walafiat, panjang umur. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita, dan negeri kita, bangsa Indonesia dijadikan selalu oleh Allah dipelihara, dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anil karim, wa'fu 'anil karim, wa'fu 'anil karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana min khairin qarribna aw min syarrin ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma la tada'dana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahil alaina kull asir fataysir bijahin nabiyil bashir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih ibu bapak. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya. Yang benar semata-mata datang dari Allah, yang salah semata-mata dari pribadi saya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan, insyaallah, amin. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.